Selamat datang di Persona Channel Test. Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K untuk formasi perawat, baik ahli pertama maupun terampil, rekan-rekan bisa mengikuti video ini. Dan di video ini akan dijelaskan mengenai materi atau subtes yang akan diberikan pada saat nanti rekan-rekan tes CAT untuk BKN ya, CAT. Kemudian juga soalnya itu berdasarkan FR di tahun yang lalu dan termasuk juga soalnya berdasarkan Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019. Dan ini untuk kisi-kisinya tiap tahun seperti ini ya. Dari tahun pas saat saya mengikuti SKB CPNS sampai ke P3K yang saya lihat itu Permen Pan RB-nya itu masih sama. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan mari kita mulai ke pembahasan subtes yang akan dapat ketika tes CAT-BKN. Nah, di sini untuk materi kompetensi teknis P3K untuk di tahun 2024, semenjak video ini dibuat, untuk materi tes kompetensi teknisnya ya. Nah, di sini untuk mencakup kategori teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Berikut adalah materi tes kompetensi P3K tahun 2024 yang perlu CASN ketahui. Yang pertama itu mengenai kompetensi teknis. Di sini untuk kompetensi teknis, seleksi kompetensi itu ditunjukkan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku berkaitan bidang teknis jabatan. Dalam hal ini untuk perawat ya. Kemudian yang kedua, subtes yang kedua yang akan dapat mengenai kompetensi manajerial. Nah, di sini seleksi kompetensi manajerial itu bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Nah, untuk seleksi yang kedua ini, nah untuk indikator pengukurnya itu yang pertama integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Jadi nanti rekan-rekan untuk menjawab subtes yang kedua, rekan-rekan harus mengacu pada ini. Dan untuk kompetensi manajerial, rekan-rekan download saja Permenpannya biar lebih jelas ya. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Jadi ini subtes yang ketiga. Nah, untuk kompetensi sosial kultural, tes ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Nah, pengalaman interaksi yang dimaksud berhubungan dengan keragaman agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil kerja yang sesuai peran fungsi jabatan. Dan juga peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa dituntut memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Jadi rekan-rekan untuk menjawab subtes yang ketiga ini harus sesuai dengan indikator ini ya. Kemudian subtes yang terakhir yakni wawancara. Nah, tes wawancara ini dilaksanakan pada akhir tes guna untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan menilai integritas dan moralitas pelamar yang meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk tes wawancara tidak langsung wawancara tapi by kuesioner. Nanti setelah pengerjaan ketiga subtes itu, lanjut rekan-rekan mengisi tes wawancara. Nah, untuk soal-soalnya sendiri, nah di sini untuk kompetensi teknis itu jumlahnya 90 soal. Dan poin untuk teknis itu paling besar yakni 450. Jadi rekan-rekan perbanyak latihan dan cari referensi sebanyak mungkin bukan hanya dari video ini dan dari tryout ini. Nanti rekan-rekan pelajari di materi-materi channel lain ya.
Dan untuk teknis ini, untuk pembobotannya, jika rekan-rekan mengerjakan satu soal dan jawabannya betul, itu poinnya langsung 5. Jika rekan-rekan mengerjakan mengerjakan jawabannya salah, itu mendapatkan poin 0. Dan itu tidak ada pengurangan poin. Jadi rekan-rekan harus isi semua. 90 soal untuk teknis itu harus diisi semuanya. Kemudian manajerial itu 25 soal dan sosial kultural itu 20 soal. Ini biasanya bareng ya, bareng-bareng 45 soal dan durasinya itu 120 total ini ya, teknis manajerial sosial kultural itu 120 menit dan untuk manajerial sosial kultural itu dikasih poin setiap jawabannya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan jawabannya sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat soal, nah di sini poin paling tingginya itu 4. Kalau misalnya paling rendah 1. Makanya rekan-rekan harus mengacu pada indikator-indikator manajerial dan sosial kultural. Dan untuk nilai ambang batasnya itu minimalnya itu 130. Jadi rekan-rekan di bawah ini kemungkinan tidak lolosnya tinggi ya. Dan nilai kumulatif maksimalnya itu 200 soal. Kemudian yang terakhir wawancara setelah pengerjaan ketiga tes ini, lanjut wawancara. Waktunya itu jumlah soalnya itu 10 menit 10 soal dan waktu pengerjaannya itu 10 menit. Dan untuk total soal itu 145 menit dan waktu pengerjaan itu 130 menit. Dan untuk yang penyandang disabilitas sensorik netra ya, waktunya itu diperpanjang lebih lama 165 menit. Dan untuk wawancara itu poin maksimalnya itu 480 dan keseluruhan tes ini nilai kumulatif maksimalnya itu di 690. Kalau misalkan nilai ambang batas manajerial sosial kultural di bawah 30 tapi poin teknisnya tinggi, ini untuk umum ya, khusus yang umum itu tidak akan lolos kecuali rekan-rekan untuk yang honorer itu biasanya ada penilaian tersendiri. Ini untuk umum ya. Kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya yang sering terkendala pada saat tes. Nah, rekan-rekan bisa dibaca ya mengenai syarat daftar. Di sini siapa saja yang mendaftar, bla 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 bla. Rekan-rekan pause dan rekan-rekan baca. Lanjut ini juga rekan-rekan silakan di pause dan rekan-rekan baca juga. Dan ini juga sama, rekan-rekan pause dan baca juga. Selanjutnya yang harus diperhatikan di sini ya, rekan-rekan harus mempersiapkan dokumennya dimulai dari sekarang ya, takutnya nanti rekan-rekan keteteran. Nah, di sini syaratnya ini harus sesuai. Nah, misalkan di sini fast foto harus belakang warna merah, misalkan pakai meja warna putih dan file ukurannya itu jangan lebih dari 200 kilobit karena tidak sistem akan menolak ya, dan formatnya JPG. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang di request. Dan rekan-rekan persiapkan dari sekarang supaya nanti agak tidak keteteran. Oke. Nah, untuk perawat terampil, rekan-rekan download Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019. Karena di sini materi-materinya lengkap. Ini adalah sepintas saja ya untuk tes kemampuan umum dan khususnya rekan-rekan bisa di pause dan rekan-rekan bisa baca. Nah, next untuk perawat ahli pertama juga download Permen Pan RB nomor 35 tahun 2019 karena materi-materinya ada di sana. Materi-materi mengenai penjelasan dan yang lain-lain. Dan juga rekan-rekan kalau misalkan pernah pasti pernah ikut yang namanya tes STR. Nah, kurang lebih soal-soal untuk tesnya juga seperti itu. Kurang lebih. Kemudian kita masuk ke soal kompetensi teknis perawat. Jadi kita akan latihan. Nah, untuk sebelum tes, jadi rekan-rekan persiapkan dulu alat tulis untuk menjawab soal. Jadi rekan-rekan saya berikan waktu 30 detik per soal untuk pengerjaan soal. Nanti setelah pengerjaan soal
muncul jawaban. Nah, sebelum muncul jawabannya rekan-rekan ditulis. Soalnya nanti untuk uh, perhitungan poin rekan-rekan. Jika betul, rekan-rekan hitung poin 5. Kalau misalkan salah, tidak dihitung. Jadi rekan-rekan bisa tahu untuk apakah rekan-rekan sudah istilahnya memenuhi passing grade yang tadi saya jelaskan atau belum. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Silahkan di-pause kalau misalkan rekan-rekan belum mempersiapkan alat tulis. Kalau sudah siap, karena ini akan ada tryout-nya, silahkan dikerjakan dimulai dari sekarang. Oke, untuk full tryout-nya rekan-rekan hanya bisa diakses untuk member private dan linknya itu di deskripsi ya. Untuk join member juga linknya ada di deskripsi. Rekan-rekan bisa mengerjakan full tryout kompetensi teknis 90 soal. Dan juga selain jawaban juga ada pembahasannya per soal. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di full tryout-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.